Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar. Skenario kasus 1. Tidur pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, terlihat seorang siswa yang tertidur di kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Firza. Aduh, pintar. Firza sudah istirahat? Sudah. Sudah jajan dan makan? Sudah. Alhamdulillah. Firza tahu nggak kenapa Pak Sam panggil ke sini? Karena tidur di kelas. Karena tidur di kelas. Iya. Firza tadi tidur di kelasnya pasti saat jam pelajaran di kelas. Iya. Nih Bapak kasih tahu, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, kira-kira kalau tidur dalam kelas ketika belajar itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Salah. Salah. Iya, pintar. Firza, tidur itu kebutuhan manusia. Pasang juga kuat banget. Pasang juga harus tidur, gitu ya. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk tidur. Ya, kira-kira kalau tidur dalam kelas itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Salah. Salah. Lalu kalau salah kenapa Firza tidur di kelas? Karena begadang. Karena begadang. Wah, kalau malam tidurnya jam berapa? 10. Jam 10 malam. Kenapa? Begadang kenapa? Main game di HP. Main game di handphone. Game apa? FF. FF. Ya, main game FF. Berarti Firza jangan main HP malam lagi ya. Ini kesiangan. Kan jadinya begadang. Kalau Firza main HP malam, Firza jadinya begadang ya. Firza masih ingat nggak keyakinan kelas yang ada di dalam kelas kita? Masih. Apa saja coba? Yang pertama, Berbicara jujur. berbicara jujur. Yang kedua, menghargai teman. Yang ketiga, Tidak tidur di kelas. tidak tidur di dalam kelas. Iya. Jadi kalau tidur di kelas itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Oke. Di sini Pasam tidak menyalahkan Firza. Di sini Pasam akan membantukan Firza untuk mencari solusi. Ya. Cara Firza memperbaiki agar tidak tidur di kelas lagi ketika belajar, Firza harus apa? Ya. Tidak main HP malam hari. Iya, Firza tidak main HP malam lah. Terus apa lagi?
Tidurnya jangan larut malam. jangan larut malam tidurnya. Kalau main handphone kan kita nggak tahu jam berapa. Pas ngeliat udah jam 10. Jadi kesiangan Firjanya ya. Jadi kapan Firja akan memulai tidak main handphone malam lagi? Besok. Besok. Wah, luar biasa. Firja pasti bisa ya? Bisa, insya Allah bisa ya. Firza, Pasam ingin Firza menjadi anak yang pintar, anak yang berguna, anak yang bertanggung jawab. Bisa ya? Bisa. Yuk, kita tos dulu sama Pasam. Keren. Mulai besok tidak main HP lagi ya. Janji malam hari. Ya, jangan tidur kelas lagi, oke? Oke, siap. Terima kasih Firza. Dadah. Skenario kasus 2, makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, terlihat seorang siswi yang sembunyi-sembunyi makan di dalam kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agis ini masuk. Ya. Agis ini sudah istirahat belum? Sudah jajan dan makan? Sudah. Agis ini tahu nggak kenapa Agis ini pasang panggil di sini? Karena makan di kelas. Iya, Agis ini tadi makan di kelas ya. Agis ini tadi makan di kelas pada saat jam pelajaran ya. Iya. Dengarkan Agis ini, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada semua manusia yang sempurna. Ya, semua pasti suka melakukan kesalahan. Oke, sekarang gini. Kira-kira kalau makan di dalam kelas ketika belajar itu perbuatan benar atau salah? Salah, iya. Agis ini bahwa makan itu kebutuhan manusia. Pasam juga kadang-kadang kalau lapar Pasam pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk makan. Kira-kira kalau makan di dalam kelas itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Salah. Lalu Agis nih makan di kelas itu kenapa? Wah, belum sarapan. Tadi pagi belum sarapan. Oh, kenapa Agis nih nggak sarapan? Karena takut kesiangan. Takut kesiangan. Oh, takut kesiangan ke sekolah. Kalau malam Agis ini tidurnya jam berapa? 10. Jam 10 malam. Berarti Agis ini besok kalau mau ke sekolah harus apa dulu? Harus sarapan. Harus dulu ya. Oke, gini. Agis ini masih ingat gak sayang keyakinan kelas yang pernah kita buat? Masih ingat. Apa saja? Ayo, yang pertama berbicara jujur. Kedua, menghargai teman. Yang ketiga, tidak tidur dalam kelas. Yang keempat, iya, tidak makan saat jam pelajaran. Jadi kalau Agis ini makan di kelas itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak ya. Oke, di sini Pasam tidak menyalahkan Agis nih. Ya, di sini Pasam akan membantu mencari solusi buat Agis nih. Cara Agis nih memperbaikinya agar tidak makan di kelas lagi. Pagi-pagi Agis nih harus apa? Harus sarapan pagi ya. Terus harus apa lagi? Tidurnya jangan larut malam agar ke sekolah tidak telat. Kapan Agis nih mau mulai sarapan pagi? Besok. Wah, hebat, luar biasa. Agis nih Pasam ingin Agis nih menjadi anak yang pintar, anak yang berguna, anak yang bertanggung jawab. Pasam tahu Agis nih pasti bisa. Ya, besok Agis nih akan memulai. Siap? Terima kasih. Kita tos dulu Agis nih. Yuk, mulai besok tidak makan di kelas lagi, oke? Siap, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum, saya Firja Fahrizal Firdaus. Terima kasih atas solusinya Pak Sam.